sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bisa memiliki kesempatan untuk mendengarkan renungan. Kiranya Kau berkati renungan kami ini agar bisa menjadi berkat bagi kami Tuhan. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk judul renungan pada pagi hari ini yaitu Jangan takut bertumbuh, prosesmu berarti. Mari kita buka ayatnya sama-sama di Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sebagai anak muda, tidak jarang kita bergumul di dalam hati kita. Ada kalanya kita merasa tidak cukup baik, merasa tertinggal dibanding orang lain. Atau kita bingung dengan arah hidup kita yang harus ditempuh. Dalam perjalanan iman, perasaan-perasaan itu sangat wajar. Namun, hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan bahwa pertumbuhan itu bukan tentang cepat atau lambatnya perubahan, melainkan tentang kesetiaan kita dalam mengikuti proses Tuhan. Setiap musim yang kita jalani sekecil apapun sedang dipakai Tuhan itu untuk membentuk hidup kita menjadi lebih serupa dengannya. Berikut ini adalah 6 hal penting tentang bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama, Tuhan setia menyelesaikan apa yang telah Dia mulai. Tuhan tidak pernah memulai sesuatu hanya untuk membiarkannya berhenti di tengah jalan. Jika Ia telah memulai pekerjaannya di dalam hidup kita, walaupun kita belum melihat hasilnya sekarang, tetapi yakinlah bahwa Tuhan akan menyelesaikannya dengan sempurna. Yang kedua, pertumbuhan rohani seringkali tidak terlihat oleh mata. Seperti benih yang bertumbuh di dalam tanah, proses pertumbuhan seringkali tersembunyi. Walaupun kita belum melihat perubahan besar, Tuhan tetap bekerja membentuk hati kita, iman kita, dan karakter kita. Lalu yang ketiga, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Jangan khawatir jika kita tuh merasa belum sampai pada apa yang kita harapkan. Tuhan tahu waktu yang paling tepat untuk setiap kita. Masing-masing dari kita yang memiliki musim yang berbeda-beda. Yang keempat, Tuhan tidak pernah menyerah saat kita jatuh. Di dalam perjalanan iman itu tidak selalu semuanya itu berjalan dengan mulus. Ada saatnya kita tuh merasa lemah, merasa kecewa, bahkan melakukan kesalahan. Tetapi Tuhan bukan pribadi yang mudah menyerah terhadap kita. Justru momen-momen ini, kasih dan pengampunannya menjadi sangat nyata. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi hati yang mau belajar dan terus datang kepadanya. Setiap kali kita jatuh, kita punya pilihan untuk bangkit bersama kasih karunia Tuhan. Yang kelima, setiap musim di dalam hidup kita punya tujuan. Baik musim penuh sukacita, musim sunyi, semuanya dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Tidak ada waktu Tuhan yang sia-sia. Lalu yang keenam, Tuhan peduli pada proses kecil yang kita lakukan. Hal-hal kecil seperti doa, kejujuran, perhatian kita pada sesama, dan usaha kita untuk tetap kuat di dalam iman kita, semua itu diperhatikan oleh Tuhan. Jangan pernah takut jika proses kita itu terasa lambat. Jangan khawatir jika kita belum jadi apa yang seperti kita mau. Tuhan sedang membentuk kita dengan sabar, penuh kasih dan tujuan. Tuhan tahu kapan waktu kita untuk bersinar, dan yang terpenting kita tidak sendiri. Tuhan selalu menyertai kita. Nah, sebelum kita menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan pada hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan sedikit dari renungan pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami dengarkan ini bisa kami simpan dan kami renungkan di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Dan kiranya kami berkati kami yang akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing supaya bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan apapun Tuhan. Dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.